Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang Address Resolution Comprehensive. Sebelum itu, saya sebagai ketua kelompok izin memperkenalkan saya Muhammad Arsyad Al-Hakim dengan NIM akhir 522. Saya Syazidan Akmal dengan NIM akhir 517. Perkenalkan, saya Noval Novia dengan NIM 497. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang address resolution dengan fokus pada dua mekanisme utama, yaitu ARP pada IPv4 dan Neighbor Discovery atau NB pada IPv6. Jadi address resolution adalah proses fundamental pada jaringan komputer karena tanpa proses ini perangkat tidak akan pernah tahu bagaimana mengirim frame secara fisik pada sebuah LAN. Jadi meskipun konsep IP, address, dan routing sering menjadi sorotan utama, sebenarnya pengiriman data tidak akan pernah terjadi tanpa pemetaan IP ke MAC address. Dan pada materi ini kita akan membahas secara mendalam mulai dari bagaimana ARP bekerja, kekurangannya, sisi keamanannya, lalu bagaimana IPv6 memperbaiki banyak kekurangan tersebut melalui Neighbor Discovery Protocol. Selanjutnya pada slide pertama ini, jadi proses address resolution merupakan proses mengubah alamat logis atau IP address menjadi alamat fisik atau MAC address. Dan ini perlu dilakukan karena komunikasi di layar data link seperti Ethernet hanya mengenali MAC address sebagai tujuan akhir sebuah frame. Jadi pada jaringan ini, IPv4 proses ini dilakukan oleh ARP, sedangkan pada IPv6 dilakukan oleh ND, yang merupakan protokol berbasis ICMP v6. Keduanya bekerja pada layer 2 dan 3 OSI dan keduanya menjadi dasar dari semua komunikasi dalam lokal area network. Jadi sebagai berikut contoh proses pengerjaannya. Selanjutnya, sekarang kita memasuki mekanisme ARP pada IPv4. Jadi dalam skenario komunikasi, misalnya host A ingin mengirim paket ke IP tertentu, tetapi host A belum tahu MAC address tujuan tersebut, maka host A akan mengirim pesan ARP request. Selanjutnya, ARP request memiliki ciri utama, yaitu dikirim sebagai broadcast menggunakan alamat MAC dengan format FF, banding FF, banding FF, banding FF, dan seterusnya. Broadcast berarti semua perangkat pada jaringan menerima paket ini, meskipun mereka tidak semuanya membutuhkan informasi tersebut. Begitu pula isi ARP request pada dasarnya adalah siapa pemilik IP ini, jika kamu pemiliknya tolong berikan MAC address-mu. Seperti itu. Dan semua host pada jaringan akan menelusuri apakah IP yang dicari sesuai dengan IP mereka. Jika tidak cocok, mereka mengabaikan request tersebut.
Selanjutnya di slide ini kita akan melihat bagaimana format teknis dari paket ARP struktur ini. Paket ARP. Dan struktur ini digunakan untuk memastikan bahwa perangkat jaringan dapat memproses informasi yang dikirimkan oleh ARP. Beberapa file terpenting yaitu hardware type yang digunakan untuk menentukan type hardware. Biasanya satu untuk Ethernet. Lalu ada protocol type, biasanya 0 kali 0800 untuk IPv4. Selanjutnya ada hardware size, panjang MAC. Panjang MAC address yaitu 6 byte. Lalu ada protocol size, panjang IPv4 yaitu 4 byte. Selanjutnya opcode menentukan apakah paket adalah ARP request 1 atau ARP reply 2. Lalu ada sender MAC dan sender IP sebagai alamat pengirim. Lalu ada target MAC dan target IP sebagai alamat tujuan atau alamat yang dicari. Struktur tersebut memastikan bahwa pengirim dan penerima memahami konteks pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, ketika perangkat yang memiliki IP tujuan mereka ARP request, ia akan membalas dengan ARP reply. Berbeda dengan request yang bersifat broadcast. Dan ARP reply dikirim secara unicast langsung kepada perangkat yang mengajukan permintaan. Dan isi pesannya adalah, saya pemilik IP yang kamu cari dan ini adalah MAC address saya. Kemudian host mengirim lalu host pengirim menyimpan informasi tersebut pada ARP cache. Dengan begitu, komunikasi IP dapat berlangsung menggunakan MAC yang benar tanpa perlu broadcast lagi. Selanjutnya ada manajemen cache ARP. Jadi untuk menghindari broadcast berulang, OS pada host menyimpan pasangan IP dan MAC dalam tabel yang disebut ARP cache. ARP cache mempercepat proses pengiriman paket karena host tidak perlu terus-menerus melakukan broadcast untuk mencari MAC address. Dan entry ARP terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada dynamic ARP yang terbentuk otomatis melalui ARP request dan reply dan akan kadaluarsa setelah beberapa detik atau menit. Dan yang kedua ada static ARP yang ditambahkan secara manual oleh administrator dan tidak berubah kecuali dihapus. Kemudian lifetime ARP ini biasanya berada di antara 60 hingga 120 detik untuk entry dinamis. Lalu ada overhead broadcast ARP. ARP ini sendiri menggunakan broadcast, yang mana berarti seluruh
perangkat pada jaringan akan menerima paket tersebut walaupun hanya satu perangkat yang dibutuhkan untuk menjawab. Pada jaringan kecil, hal ini mungkin tidak menjadi masalah, namun pada jaringan besar, broadcast dapat menjadi overhead. Di antaranya, membenahi bandwidth, membuat CPU perangkat melakukan proses yang tidak perlu, mengurangi efisiensi jaringan, berpotensi menjadi vektor serangan, dan berpotensi menjadi vektor serangan. Inilah salah satu mengapa IPv6 tidak menggunakan broadcast yang sama sekali. Dan berikut contoh dampak skala dan solusi. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Kan bisa dipotong kan? Oke, selanjutnya di sini ada komunikasi remote frame rerouting. Jadi di sini ketika paket melewati router IP address, tujuan L3 tetap sama, tetapi MAC address L2 harus diganti oleh router untuk hop berikutnya. Setiap hop memerlukan resolusi ARP baru, terus MAC address bersifat lokal, hanya berlalu pada segmen yang sama. Nah, di sini ARP tidak digunakan untuk mencari MAC address tujuan yang berada di luar subnet. Jika host A ingin mengirim paket ke host B yang berada di jaringan berbeda, host A tidak akan mencari MAC ke host B. Sebaliknya, host A hanya akan mencari MAC address gateway menggunakan ARP. Frame yang dikirim akan ditunjukkan ke gateway dan gateway melakukan proses routing secara melakukan frame rerouting sebelum meneruskan data ke jaringan lain. Jadi ARP membantu menemukan titik pertama dalam perjalanan paket keluar jaringan. Nah, selanjutnya ada konteks gateway jaringan. Ketika host ingin berkomunikasi keluar subnet, ia akan mencari MAC address dari default gateway router. Jadi di sini ada contohnya dash IP itu ARP target dan L2 dash. Nah, jadi gateway merupakan perangkat yang menggunakan satu jaringan ke jaringan lain agar sebuah host dapat berkomunikasi dengan jaringan luar. Ia harus tahu MAC address gateway-nya. Tanpa ARP, host tidak akan bisa mengirim paket ke gateway dan seluruh komunikasi antar subnet tidak akan berjalan. Di sini ada contoh gambar. Jadi selanjutnya Gratus ARP atau bisa disingkat Grab. Kegunaan utama dari Grab ini adalah deteksi konflik IP saat bonding host mengumumkan IP-nya sendiri untuk melihat apakah data yang merespon. Terus update cache switch digunakan dalam protokol redundansi atau HSRP atau VRP untuk memberitahu switch tentang MAC baru atau master. Nah, jadi tujuan si ARP ini atau bisa singkatan dari Gratus ARP adalah yang dikirimkan oleh host untuk IP dirinya sendiri. Ini bukan untuk diminta informasi, tetapi untuk mengumumkan sesuatu ke jaringan. Tujuannya memberitahu perangkat lain bahwa sebuah MAC address berubah, menghindari IP konflik. Mengupdate ARP cache perangkat lain digunakan untuk failover pada beberapa perangkat high availability. Terus Grab ini
tidak berharap balasan, ia hanya broadcast untuk memberitahu sebuah kondisi. Nah, ini sedikit contoh dari Grab ini. Terus selanjutnya ada ARP solving atau positioning, yang di sini adalah penyerang pengirim gradus ARP palsu secara terus-menerus ke host dan router. Ini meracuni cache korban, menyebabkan lalu lintas dan mengalir melalui penyerang man in the middle untuk penjadapan. Salah satu kelemahan ARP ini adalah tidak adanya autentikasi. Siapapun dapat mengirim ARP reply palsu dan perangkat lain akan mempercayainya. Contoh serangan ARP shopping, penyerangan pengirim ARP reply palsu yang mengatakan IP gateway memiliki MAC saya, terus korbannya IP korban adalah saya. Akibatnya penyerang dapat menjadi man in the middle (HITM), traffic bisa disadap, bisa dilakukan redirect, sniffing, sampai modifikasi data. Bahkan dapat menyebabkan DOS dengan memutuskan koneksi host pada gateway. Ini merupakan salah satu serangan paling umum di LAN. Selanjutnya ada mitigasi keamanan ARP dan ND. Jadi ancaman ARP solving dan ND dapat diintimidasi dengan fitur keamanan layer 2 pada switch. Solusi utama, Dynamic ARP Independent DAI switch, memvalidasi paket ARP terhadap tabel dinding DHCP yang terpercaya. Terus ada ND protection, mekanisme pada switch yang memblokir pesan ND atau NS atau NA atau RA palsu untuk mencegah solving EPv6. Jadi untuk mencegah ARP solving ini beberapa fitur keamanan dapat digunakan, yaitu adalah keamanan ARP EPv4, Dynamic ARP Inspection DAI, memverifikasi ARP berdasarkan DHCP solving binding. Port security membatasi MAC yang diperbolehkan pada sebuah port. Statistik ARP mengunci pasangan IP match secara manual. Keamanan ND atau EPv6. EPv6 juga memperbaiki sisi keamanan address resolution. Gruan memblokir router advertisement palsu. Terus DHCP V6 Guard memblok DHCP V6 server ilegal. Sen Security Nighthawk Recovery memberikan autentis kriptografis untuk ND. Dengan fitur-fitur ini, jaringan menjadi lebih aman dari spoofing. Selanjutnya ada Backdoor Discovery Protocol atau ND, bisa disingkat ND. ND merupakan ECMP V6 mengganti ARP ICMP router discovery dan redirect dari IPv4. ND menggunakan multicast untuk efisiensi, menghilangkan isu overhead borders. Jadi sekarang kita masuk ke bagian EPv6. Pada EPv6 tidak akan ada ARP sama sekali. Apa fungsi ARP digantikan oleh Backdoor Discovery Protocol ND. ND menggunakan pesan ICMP v6 dan memiliki fungsi yang lebih luas daripada ARP. Address resolution, router discovery, prefix discovery, slack, duplicate address, deletion atau bisa disingkat DAD, Backdoor reliability detection. Terus karena EPv6 ini tidak menggunakan broadcast, ND mengandalkan multicast yang jauh lebih efisien. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada Backdoor Solution dan Advertisement.
Proses resolusi alamat setara ARP di PV6, Neckbore Solution NS, permintaan MAC tujuan dikirim ke alamat Solicited Node Multicast yang spesifik. Neckbore Actisemen NA, balasan dan host tujuan berisi MAC, address-nya unicast. Jadi di sini ada Neckbore itu solution NS digunakan untuk mencari MAC address sebuah IPv6. Pesan ini dikirim melalui multicast. Sedangkan yang Neckbore advertisement atau bisa disingkat NA digunakan untuk menjawab NS, sama seperti ARP reply bisa dikirim multicast maupun unicast. Karena IPv6 memakai multicast, hanya perangkat yang relevan yang menerima pesan tersebut. Ini membuat proses address resolution pada IPv6 lebih efisien dan hemat sumber daya. Selanjutnya ada Solicited Node Multicast Address. Jadi di sini multicast khusus hanya untuk didengarkan oleh host yang memiliki 24 bit terakhir IP unicast yang sama. Jadi di sini ada contohnya host IP terus NS multicast. Ini sangat mengurangi overhead dibanding broadcast IPv4 karena hanya kondisi host yang menerima dan memproses paket. Jadi di sini IPv6 memperkenalkan konsep Solicited Node Multicast Address. Setiap IPv6 address otomatis memiliki alamat multicast khusus yang digunakan untuk ND. Hal ini membuat proses pencarian tetangga sangat efisien karena tidak melibatkan semua perangkat pada jaringan, hanya perangkat dengan 24 bit terakhir yang cocok yang akan menerima pesan. Mencegah terjadinya broadcast storm seperti pada ARP, inilah alasan IPv tersebut lebih sekabel daripada IPv4. Dan ini contoh Solid Node Multicast Address. Selanjutnya ada Slack atau Stateless Address Autoconfig. Di sini ada Slack menggunakan ND, RS, atau RA untuk memungkinkan host mengkonfigurasi IP tanpa DHCP. Host mengirim router solicitation RS, router membalas router advertisement RA dengan prefix jaringan. Host menggunakan 64 bit prefix ditambah 64 bit interface ID dan MAC UI 64 untuk IP lengkap. Jadi di sini mendapatkan prefix jaringan, terus mendapatkan informasi default gateway, membentuk IPv6 secara otomatis dengan interface identifier. Setelah membuat IPv6 address, host melakukan duplikat no address deletion yang masih merupakan bagian dari ND. Selanjutnya ada perbandingan ARP IPv4 dan versus ND IPv6. Jika dibandingkan ARP pada IPv4 dengan ND pada IPv6, ARP menggunakan broadcast hanya untuk address resolution, tidak aman, mudah diserang, spoofing, tidak memiliki mekanisme router discovery. Sedangkan ND menggunakan multicast lebih efisien, memiliki banyak fungsi tambahan, lebih aman, RA guard, terus digunakan untuk proses konfigurasi otomatis IPv6. Secara keseluruhan ND adalah evolusi alami dari ARP. Selanjutnya slide 17 akan disampaikan oleh teman saya. Sekarang saya akan membahas mengenai kesimpulannya.
Sebagai kesimpulan, ARP adalah protokol penting pada IPv4 untuk memetakan IP ke MAC address. Namun, RAP memiliki kelemahan seperti penggunaan broadcast dan rentan terhadap serangan. IPv6 memperbaiki kelemahan tersebut melalui Network Discovery Protocol yang lebih efisien, lebih aman, dan lebih terstruktur. ND tidak hanya menggantikan ARP, tetapi juga memperluas fungsinya dengan mekanisme seperti SLAAC, router discovery, dan duplicate address detection. Address resolution, baik melalui ARP maupun ND, merupakan bagian fundamental dari komunikasi jaringan. Tanpa proses ini, perangkat tidak akan dapat berkomunikasi pada tingkat paling dasar sekalipun. Jadi, address resolution ini sangat penting melalui ARP maupun ND. Babu Jadi kesimpulan utamanya itu evolusi address resolution. Yang pertama, IPv4 menggunakan broadcast untuk permintaan alamat yang menjadi sumber utama overhead di jaringan besar dan rentan terhadap serangan. Contoh serangannya itu ARP spoofing. Yang kedua, NDP atau bisa disebut dengan IPv6 menggantikan ARP dan fungsi lainnya menggunakan multicast solicit node yang jauh lebih efisien dan hanya menargetkan host yang relevan. Jadi, kesimpulan yang terakhir itu mengenai keamanan dan efisiensi. Migrasi ke IPv6 atau NDP menawarkan peningkatan signifikan dalam hal efisiensi lalu lintas jaringan. Contohnya itu untuk mengganti broadcast dengan multicast dan juga menyediakan mekanisme yang lebih canggih untuk resolusi alamat dan konfigurasi atau SLAAC. Jadi itu tadi mengenai kesimpulan dari presentasinya. Jadi ada beberapa sumber yang kita ambil untuk menggali informasi yang kita buat di PPT ini. Contohnya itu Wikipedia. Lalu sumber yang kedua itu ada kita pakai share search node, medium.com, ada GitHub juga, Geek4Geek. Lalu kita mencari informasi ini di community cisco.com. Ya, mungkin dari beberapa materi yang kita sampaikan memiliki contoh masing-masing dan perbedaannya. Dan kesimpulan pun sudah dijabarkan. Jadi langsung saja. Mungkin cukup sekian dari mungkin demikian presentasi dari kita mengenai address resolution ARP pada IP 4 dan network discovery pada IP 6. Mungkin terdapat beberapa gambar yang kosong. Kita kesulitan dalam mencari sumbernya ataupun mendapatkan memahami terkait materinya. Jadi kita tidak bisa menambahkan beberapa gambar yang kosong tersebut. Selanjutnya ada pun beberapa gambar yang tertera itu kita mencari di beberapa sumber yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya dan
Semoga dari beberapa materi yang sudah kita sampaikan bisa memberikan pemahaman yang lebih dan bisa membuat kita menjadi tahu apa itu address resolution dan bagaimana kegunaannya dalam pembelajaran kita maupun kehidupan kita pada kedepannya. Jadi semoga beberapa materi yang kita sampaikan bisa dipahami lebih dalam mengenai bagaimana perangkat saling berkomunikasi dalam tingkat low level maupun high level pada jaringan. Saya Muhammad Arsyad Al-Hakim dengan NIM akhir 522. Saya Noval Hanafiah dengan tiga NIM akhir 497. Saya Zaidan Akmal dengan NIM akhir 517. Mungkin sekian dari presentasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan adapun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.